Yo, balik lagi sama gue di channel Branatin. Selamat pagi teman-teman ya. Jadi hari ini, di pagi ini akan saya update dulu untuk si Bitcoin. Dan juga akan update Manta lagi ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin Theta, Bitcoin TokenFi gitu ya, meme coin ya, dan lain sebagainya juga sudah saya update. Terakhir kali bahas Manta itu sekitar 8 hari yang lalu. Kemudian ada 13 hari yang lalu. Jadi saya lumayan sering ya bahas Manta. Jadi next, mau dibahas koin apa, coba kalian bisa tulis di kolom komentar. Apakah Shiba lagi, Doge lagi gitu ya, atau koin lain gitu ya. Karena ini juga udah sempat saya bahas untuk Chainlink, Avax, Solana juga udah sempat saya bahas juga ya. Oke, jadi first kita akan lihat dulu Fear and Greed Index ya. Akhirnya udah di bawah level 80. Karena kita lihat dia cukup lama, dia cukup kuat stabil di 80 sampai 90-an range itu ya, greed sampai extreme greed. Nah, sekarang ini udah berangsur mengalami penurunan dan per hari ini ada di level 71 ya. Jadi balik lagi seperti video-video saya, sooner or later Bitcoin akan reset ya, atau cooling down lah, at least untuk Fear and Greed Indexnya itu masuk ke teritori warna kuning, dimana itu udah balik ke normal, atau malah cenderung orang-orang fear, takut gitu ya. Dan kita lihat overall market ya, Bitcoin masih nggak kemana-mana, masih di situ-situ aja. Dan beberapa altcoin ada yang mantul sedikit, atau malah ada yang masih lanjut mengalami penurunan gitu ya. Kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya ya, di 2 April ini untuk ARK ya, ARKB ya, ini malah ngejual 87,5. Dan juga dari GBTC tentunya Grayscale juga ngejual sekitar 81,9. And then totalnya ini masih minus sekitar 110,2. Yang belum rilis itu tinggal dari BlackRock ya. Dia beli berapa nih datanya? Ya, jadi kalau misalkan let's say dia beli di atas 110, ya udah berarti surplus teman-teman. Tapi kalau misalkan dia beli di bawah 110, akan kembali minus lagi ya, sama seperti di 1 April ini minus juga teman-teman ya. Oke. Dan sebelum saya ngebahas untuk Bitcoin ya, di sini ada new FAT. Nah, teman-teman, di sini ada 2 miliar US dollar dalam Silk Road Bitcoin yang disita oleh DOJ dipindahkan ke dompet baru ya. Jadi kripto yang disita ini terkait dengan James Zong yang dihukum pada tahun 2022 karena penipuan ya, terkait jalur sutra nih pasar ya. Jadi perihal penipuan. Di sini kita bisa baca juga sekitar 2 miliar US dollar dan Bitcoin ya sebelumnya disita oleh otoritas Amerika Serikat ya. Menurut data ini tanggal 2 April, sebuah dompet ya atau wallet diketahui terkait dengan Departemen Kehakiman AS ya melakukan transaksi ya ke alamat Coinbase Prime. Kemungkinan sebagai transaksi percobaan tak lama kemudian dompet yang sama ya, berarti wallet yang sama mentransfer sekitar 30.174 Bitcoin atau sekitar 2 miliar US dollar pada saat publikasi ke alamat baru atau ke address baru gitu ya. Kemudian Zong ini mencuri lebih dari 50.000 Bitcoin dari Silk Road pada tahun 2012. Kemudian di tahun 2021 ya, pihak yang berwenang dari Amerika Serikat itu menggerbek propertinya dan menemukan dompet Bitcoin lah ya. Istilahnya dapat ketemu nih, oh ini Bitcoinnya ya, termasuk di satu komputer ya. Dan sekarang ini ada berita seperti ini ya, adanya pemindahan ke Coinbase. Nah, sekarang kan karena berita ini juga orang-orang wah makin takut, dimana kondisi Bitcoin udah lagi turun gitu ya. Wah, keluar muncul berita seperti ini lagi. Apakah memang senilai ini akan dijual di Coinbase atau cuma ditransfer gitu ya? Ini masih menjadi tanda tanya besar. Ya, ini menimbulkan ketakutan juga di market. Apakah memang benar-benar akan lanjut turun ya, seperti yang teman-teman mungkin tahu juga ya, benar-benar buruknya tuh ke 50.000, ke 53.000 dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi, selain juga dari kabar ini gitu ya, mempengaruhi ke Fear and Greed Index, makanya berangsur turun juga ya. Itu yang saya pribadi juga tunggu, at least dia balik ke netral atau di warna kuning ini ya. Ketika orang-orang udah mulai cemas, orang-orang udah mulai takut, wah itu kesempatan di kita di situ gitu ya. Apalagi udah memasuki fear, wah itu kita lebih enak lagi seroknya gitu ya. Dari kemarin-kemarin kan, wah ini masih bisa naik nggak, ini masih bisa beli nggak, ini udah telat belum, ini udah A B C D E. Nah ini ya, inilah ya, FAT keluar ya dan lain sebagainya. Harga udah terdiskon ya, ini salah satu kesempatan lah ya untuk teman-teman yang mau mempertimbangkan DCA kembali.
Oke, kita lihat dulu untuk si Bitcoin secara daily. Overall dia tadi closing di 65.400 dolar ya. Lowestnya itu di 64.500 dolar, kemudian mengalami pemantulan. Ya. Jadi kemarin ada saya infokan at least dari area sini masih adanya chance lah untuk dia rebound ya, bahkan di 68.000 dolar sekedar retest aja sebelum lanjut turun. Ya, teman, kalau misalkan let's say sharing pressure-nya se-strong ini, ya mungkin nggak sampai lapis atas, ya mungkin dia drop seperti ini, naik mantul sedikit aja untuk lanjut turun. Nah ini masih possible ya untuk si Bitcoin. Ya let's say di sekitar 66 ribuan something aja bisa dia untuk lanjut turun ke sekitar 62.000, 63.000 dolar. Kalau kita lihat dari penurunan yang cukup strong ini, ditambah juga dengan ada FAT baru juga ya di market crypto. Jadi masih possible lah untuk dia mengalami penurunan lebih lanjut ke next area target terdekat si Bitcoin ya, sebelum mungkin masuk ke kotak ajaib ini ya, yang sudah berkali-kali saya mention di beberapa video Bitcoin yang lalu ya. Jadi bisa di prepare untuk for the worst. Jadi buat teman-teman yang kemarin merasa ketinggalan dan sebagainya, ya bisa melakukan DCA gitu ya. Belum terlambat, kita baru akan menyambut halving dan ya baru nanti kita akan masuk the real bull market sesungguhnya ya. Jadi secara daily pun mungkin kalau dia masih lanjut turun bahkan ke masuk ke kotak ajaib pun ya, RSI-nya pun secara daily akan potensi visit ke extremely oversold teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini terakhir kali dia masuk ke extremely oversold ini pada Agustus 2023 ya, dimana waktu itu dia turun dan banyak banget yang bakal ngira balik lagi ke 20.000 dan lain sebagainya. Dia cuma sideways di sini dan indikator RSI pun udah extreme overbought dan akhirnya berangsur mengalami rebound gitu ya. Jadi ya bisa aja hal serupa terjadi ya, penurunan pun cuman masuk ke box ajaib ini nggak sampai 50.000, nggak sampai 52.000 ya. Meanwhile RSI-nya pun mungkin berangsur ke extreme overbought. Orang-orang udah mulai yakin ya ke 50.000, 53.000, akhirnya dia malah melakukan rebound ya. Jadi itu another skenario teman-teman, bukan artinya pasti, cuman itu berbagi aja, sharing pada pergerakan sebelumnya ada loh movement seperti itu. Nah itu bisa juga terulang ya, ataupun terjadi pada waktu-waktu yang nggak terlalu lama ya, khususnya di Bitcoin, pergerakan Bitcoin ya. Next ini untuk secara time frame 1 jamnya, setelah dia sudah breakdown ya dari range sideway-nya dia ini semenjak 25 Maret ya sampai akhirnya di 2 April ini dia breakdown cukup strong teman-teman ya. Yang untuk terdekatnya masih sama ya di box putih ini, karena sebelumnya kita bisa lihat SNR Bitcoin di situ. So tinggal kita lihat aja reaksinya, apakah memang dari area sini si Bitcoin ini mampu at least mantul dulu ya ke SNR Bitcoin sebelumnya seperti ini prosesnya, kemudian lanjut turun ya untuk ngejar 62 ribuan something untuk si Bitcoinnya. Untuk good scenario atau invalidasinya ya at least dia bisa break dulu lah area ini, break retest untuk lanjut naik yang ngejar area 68.100 sampai 68.500 dolar. Ini another good scenario ya, walaupun memang kita bisa lihat di lower time frame ini sudah adanya transisi ke downtrend ya tentu saja. Tapi kalau overall movement ya dari daily ya ini masih uptrend teman-teman, jelas banget nih. Kita lihat aja dari September 2023 atau bahkan lihat dari Desember 2022, ini jelas clear banget ini masih uptrend. Jadi koreksi yang ada sekedar retracement untuk lanjut naik kalau kita lihat di time frame besar. Tapi kita lihat di time frame kecilnya ya overall sudah adanya transisi lah teman-teman ya. Bisa aja dia sudah break ya, di sini create lower high, potensi lower high lagi ya. Jadi kurang lebih seperti anak tangga turun ya, downtrend sementara ya, dan possible untuk ngetes area bawah di 62 ribuan dolar. Oke. Itu untuk si Bitcoin. Meanwhile kalau kita bahas untuk Manta ya, Manta banyak juga yang request Manta gimana nih bro. Terakhir kali memang dia udah koreksi ya ke sekitar 2,7 dolar, kemudian mengalami reaksi pemantulan nih sampai 3,38 dolar. Nah penurunan yang terjadi pun sekarang ini ya, ini coba akan saya hapus dulu Vivonya, ini juga saya hapus gitu ya, ini juga coba saya hapus biar lebih simple.
dia udah testing di swing low terakhirnya dia di sini, zona box putih ini ya, beberapa kali di testing. Dan potensi kalau kita lihat setelah penurunan ini, potensi terbentuk yang namanya double bottom ya secara daily. Cuman melihat reaksi Bitcoin yang adanya chance lah untuk lanjut turun, mungkin kita bisa pantau untuk manta ini sendiri. Manta ini sendiri dia overall kan masih sama perspektif saya, bergerak di dalam sebuah channel ya, range channel. Kita bisa manfaatkan untuk bagian bawah channel yang sebelumnya di testing 1 ini sempat fake out ya, 2, 3 dan potensi keempat ya. Ini di sekitar $2,5, sekitar $2,5 itu bisa menjadi concern untuk teman-teman sekalian ya. Ini menjadi area pertamanya di sekitar $2,5. Minimal saya tandain untuk area lebih bawahnya ya, itu di sekitar area ini. Oke. Ini di sekitar $2,092 sampai $2,29 ya. Jadi buat teman-teman bisa dipantau. Ini coba akan saya geser sedikit teman-teman ya untuk range bagian bawahnya. Oke ya. Jadi area pertama itu pasti di box putih, pas juga atau dekat dengan trenan supportnya. Dan ketika dia breakdown ini bisa dipertimbangkan box warna hijau ini ya. Jadi mungkin yang nanyain manta, yang mau DCA manta, ini bisa dipantau untuk dua range area ini. Jadi untuk DCA pun ada range-nya. Jadi DCA itu nggak sedikit range-nya. Contoh kalian DCA di $2,7, oh dia turun ke $2,6 DCA, oh dia turun ke $2,5 DCA, oh dia turun ke $2,4 DCA. Nggak seperti itu. Lebih ke kita lihat sih beberapa area krusial atau area kuatnya ya. Jadi kalian bisa DCA pun range atau jaraknya cukup bisa dibilang lumayan. Jadi ketika kalian melakukan DCA, average price yang kalian beli itu bisa kegeser, jadi lebih bagus lah untuk average buy kalian. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si manta ya. Meanwhile ya, dia masih lanjut turun seperti ini. Kita lihat di time frame 1 jamnya ya, kurang lebih sama seperti Bitcoin ya. Kita bisa lihat overall movementnya di sini. Sebentar teman-teman. Nah, di sini ya dia mengalami penurunan, adanya retracement sedikit, kemudian turun ya. Di sini mulai adanya slowing down ya. Wajar aja karena di sini adanya area support. Cuman yang perlu diperhatikan ketika dia breakdown akan ngejar next area target secara daily yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Palingan kalau secara time frame 1 jam ya, ini kita bisa perhatikan juga ya. Sebentar nih, coba saya tandain. Dia bergerak di dalam sebuah range channel tentunya ya. Kemudian sekarang ini posisinya memang adanya support dan dia mulai slowing down. Yang perlu diperhatikan adalah ketika dia slowing down ini ya, apakah benar-benar rapi untuk dia break ya dari range channel ini. Ini dulu aja ya buat manta yang nanyain untuk lower time frame-nya seperti apa, good scenario-nya seperti apa. Dia mulai slowing down and then kita lihat adanya reaksi buyers, kemudian mampu break. Nah, itu adanya sinyal positif at least untuk short term-nya. Tapi kalau misalkan another bad scenario dari area sini aja dia keseret Bitcoin bablas gitu ya, breakdown, maka akan masuk ke box warna hijau ya, another area untuk DCA. Oke, jadi palingan itu untuk pembahasan manta. Berikut juga dengan Bitcoin ya. Jadi prepare teman-teman sekali lagi for the worst. Itu bisa menjadi another alternatif ya buat teman-teman sekalian yang mau DCA kembali di spot marketnya. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Sam profit.